orang yang merugi. Tetapi alhamdulillah dengan rasa keyakinan, dengan rasa kecintaan, dengan apa yang kita laksanakan dengan penuh keyakinan, alhamdulillah kita disampaikan oleh Allah ke tempat ini dalam rangka kita melaksanakan bertafakur kepada Allah dan sekaligus meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apabila kita bertafakur kepada Allah, berarti kita merenungi nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'adana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apabila kita tidak mau bersyukur kepada Allah, apabila kita ingin menghitung yang nikmat yang Allah berikan, tidak akan sanggup kita bisa menghitungnya. Artinya inilah yang kita nikmati pada hari ini. Semuanya kita renungi, itu adalah bagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kagak enak? Begitu kagak, bagaimana kagak enak? Cuman ngomong ngantuk-ngantuk, kopi keluar. Coba kita ngomong di rumah, ngantuk-ngantuk ngopi, duduk di kopi, bayar. Bener nggak? Artinya di sini banyak sekali jamuan yang kita rasakan, yang kita nikmati. Bahkan jamuan tersebut ketika kita nikmati, karena ini dari jamaah untuk jamaah, Allah jadikan suatu sedekah yang ketika kita saat itu kita untuk jamaah, apa yang kita berikan dinilai sedekah. Ketika sedekah ada pahalanya apa enggak? Ada. Ini kayaknya nggak ada orangnya begini. Ngantuk apa ngantuk nih? Ini saya terus terang nih ngomong sampai jam 12 berbusa dah. Artinya segala sesuatu yang disajikan pada saat ini terlebih-lebih yang tidak kita rasakan, yang tidak di luar pikiran kita. Kita kesini adalah salah satu nikmat Allah dengan nikmat sehat yang begitu banyak. Kira-kira kita kesini pala puyeng, minum paramek, agak mempang 3 biji, yang ada melayang bisa, bener gak? Bukan tambah sehat, tambah melayang. Artinya kita pun kesini kalian ini dalam keadaan sehat walafiat. Itulah nikmat yang sebenarnya. Kalau tadi Pak RT Asmuni ngeluarin duit segepok, besok dia bisa ganti lagi, bener gak? Apalagi ada LMK di sini. Pak LMK kemarin saya ngeluarin duit gepok, tolong ganti. Iya bener gak? Iya doang tadi. Artinya ini adalah sebuah rangkaian yang Allah berikan nikmat kepada kita. Ketika kita syukuri, ini pun menjadi salah satu renungan yang Allah berikan kepada kita. Ayat-ayat Allah yang patut kita pikirkan ketika kita melaksanakan bertafakur alam kepada Allah. Udah berapa tuh? 2 apa 3? 2. Banyak banget. Kurang 10 lagi. Oh, kurang 10, Masya Allah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah rangkaian yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita bertafakur kepada Allah, rangkaian kita mengarungi daripada janji-janji Allah. Allah telah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apabila kita yakin kemudian dengan ketakwaan kita, apapun yang kita laksanakan, maka di situ Allah berikan jalan keluar, bahkan Allah berikan rezeki yang tidak ada di duga-duga. Tadi alhamdulillah ada jamaah kita. Ustaz, ntar doain apa? Saya lagi mau dapat obyekan. Oh, alhamdulillah. Obyekan apa nih? Oh, gede Ustaz, tenang. Apaan? Mau jual laut. Oh, laut mau dijual. Saya kira jual apaan? Udah, ntar yakin insya Allah malam hari ini kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan janji Allah, wa may yattaqillah, diberikan jalan keluar, diberikan rezeki yang tidak akan diduga. Benar. Orang tadi saya dengar katanya Haji Amir, orang kadro baru latihan 2 hari datang kemari, apakah gak ada rezeki? Bohong kalau Haji Amir kagak kasih ban bensin doang. Benar nggak? Insya Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketika kita bertafakur kepada Allah, artinya kita mengarungi yang namanya rangkaian peringatan-peringatan dari Allah. Kita tadi diperingatin kagak sama Allah? Diperingatin nggak? Mana? Nah benar, paham berarti.
Tadi kita udah rencana, bahkan malam Ustaz Asmunawi begadang sampai jam 3, benar mikirin bagaimana besok jalannya. Bang Jaimin, saya biasa pergi, pokoknya tenang. Akhirnya itu adalah satu peringatan dari Allah ketika kita lupa diri kita, mengingat apa yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang sudah ditentukan Allah, terlena sedikit, maka di situ ada peringatan. Benar apa benar? Peringatan. Inilah yang harus dimasukkan ke diri jamaah. Jangan hanya timbang duduk ngerasakan ngejalanin istiqomah setiap malam Jumat, istiqomah setiap malam Rabu, ya begini-begini aja. Kalau kata guru saya kemarin, almarhum Ustaz Haji Bahwani Haji Amin ngaji, saya termasuk anak muridnya Haji Amin. Ngaji, kalau ngaji sama saya sabar, istiqomah. Pokoknya kalau ngaji di sini kagak dipegangin sama kagak berkembang, katanya gitu. Ya emang ngaji kagak berkembang, kalau enggak lama no sama aja amak no kagak kembang dari kuburan, itu namanya ngaji berkembang. Artinya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, jangan kita terlena. Maka ketika kita terlena jauh dari Allah sedikit, maka di situ akan ada peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah rangkaian-rangkaian dari arti daripada kita bertafakur kepada Allah. Bahkan ketika kita bertafakur kepada Allah, maka ada semangat, ada gairah dalam diri kita dalam rangka lebih mendekatkan takaruban ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan apa yang kita laksanakan pada saat ini, yang tidak ada di dalam pikiran kita, yang tidak kita pikirkan sebelumnya, yang cuma kita pikirkan apaan? Rencana perjalanan, berapa biaya yang kita keluarkan, bagaimana nanti random acaranya, itu yang kita tidak pikirkan. Tetapi sesungguhnya ada yang lebih berarti. Ada 3 amalia yang tentunya kita rasakan, yang pada saat ini itulah yang mendukung acara kita. Yang pertama, secara nggak langsung kita rasakan ibadah qalbiyah, ibadahnya hati. Kalau memang di Haji Amir nggak niat, kita sudah programkan 2 bulan, sebulan sebagainya. Kalau memang bukan ada niat yang baik, kira-kira terlaksana apa enggak? Terlaksana apa kagak? Kagak. Apalagi pejabat janji-janji doang. Janji-janji doang. Doain Ustaz, ntar kalau saya jadi remka gampang jamaah dah. Emang jamaah gampang. Dikatain kemana? Belum jajian, belum dilatih. Insya Allah. Itu adalah yang pertama. Kalau bukan memang ada dalam hati kita, kita niat kepada Allah dengan melaksanakan acara yang baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tidak akan bisa terlaksana. Itu ibadah yang pertama. Kemudian ibadah yang kedua, yang namanya ibadah maliyah. Ibadah maliyah apaan itu? Ibadah harta yang kita keluarkan. Sekarang jamaah, kira-kira kalau nggak ngeluarin duit, nggak ngeluarin harta, nggak beli bensin, kira-kira nyampe nggak kemari? Silahkan jalan kaki 3 bulan dari sini. Artinya ketika kita mengeluarkan biaya duit kita beli bensin, kita beli rokok, segala sesuatu buat makan, maka dengan tujuan yang baik mensiarkan agama Allah. Waduh, ini kalau makanan keluar ngomongnya berhenti di biasanya. Yang makan-makan, yang ngomong-ngomong, kesianan jadinya. Artinya ini adalah yang kedua, ibadah maliyah. Berapapun uang yang kita keluarkan, berapapun harta yang kita keluarkan pada saat ini, insya Allah akan dijadikan amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan takut-takut. Besok kalau yang masih ada duitnya banyak, keluarin aja, biayain yang lain dah. Apalagi kasih Bang Pendi, kesianan tadi udah kedinginan. Untung aja dia nyampe, kalau kagak nyampe ya. Bang Pendi, benar gak? Artinya ini jamaah udah ngumpulin duit, ada yang beli kopi, ada yang beli telur, ada pun beli sesuatu, semuanya niatkan ibadah, niatkan sedekah. Artinya itu tidak menjadi sia-sia. Bukan hanya tentunya kita keluarkan begitu saja, ada nilai yang Allah akan beri ganjaran pahala buat kita.
yang kemudian ibadah kolbiyah udah, ibadah maliyah udah, yang ketiga ibadah badaniyah. Nih lihat ada jamaah kita Bang Aku, dia dalam keadaan sakit tetapi karena niat dipaksa badannya, bener gak? Di malam ada nggak jamaah kita yang kagak sakit, punya duit, punya niat, kagak nyampe, badannya kagak dipaksa. Saya juga bukan, kalau bukan karena Haji Amir mendingan nonton bola nih Persija, nyari Persija ini. Iya, udah setel TV Haji Amir, biarin kita penting Haji. Artinya badan kita ini pun kita ajak beribadah, kita paksa untuk dalam rangka meraih kebaikan Allah di tempat ini. Bahkan ketika kita paksa badan kita sampai dengan lelahnya, begitu lelah. Bahkan tadi alhamdulillah begitu nyampe buru-buru, oh ini punya saya, orang punya Jamil, punya saya, yang ngotak tidak di sini, udah ditandai.